Ya, selamat malam teman-teman. Malam hari ini kita akan belajar ya satu tema singkat yang sebenarnya kalau di pembelajaran ya sudah ada pelajarannya ya, tapi panjang sekali. Dan sekarang saya hanya mau berikan satu poin ya. Ini sebenarnya pelajaran tadi camp kesembuhan yang berbayar, tapi ada yang tidak ikut camp, tidak bisa streaming karena internetnya di lokasi terputus. Saya rekam pun dengan HP saya baru 1 jam sudah terputus ya, sehingga nggak bisa dapat full. Oke, jadi saya akan berikan penjelasan tapi sekaligus buat kita semuanya, bukan hanya yang program berbayar. Saya berikan tema malam hari ini ya adalah perjalanan spiritual, yang sebenarnya bagian dari modul 15, yaitu Soul Healing and Miracle. Tapi belajar pola hidup sehat sebenarnya memang tidak harus urut, ya, kecuali pola nafas Wim Hof. Ya, sebelum Wim Hof 2 harus Wim Hof 1. Kalau langsung Wim Hof 2 pun nggak masalah, asal menggunakan audio dari saya yang ada relaksasinya, itu aman banget, ya. Dan mulai dengan 3 rit dulu. Ya, seminggu, 2 minggu nggak ada masalah, ya minimal seminggu. Tapi kalau yang ada masalah jantung, pasang ring jantung, ya bisa 2 minggu nggak ada masalah, jantung nggak bermasalah, nah lanjut 6 ring. Tapi selain Wim Hof, maka sebenarnya Anda boleh lompat-lompat dari modul 4, lompat 9, balik ke 6, ke 7, sekarang ini modul 15, ya tidak masalah. Nah, saya akan putarkan sedikit video singkat ya mengenai serial Jon Kabat-Zinn yang sering saya sebut dengan MBSR, MBCT ya. Saya putarkan video dari Jon Kabat-Zinn hanya 3 menit ya. Nanti saya ambil sedikit bahasan dari kata-kata Jon Kabat-Zinn karena saya sering sebut Jon Kabat-Zinn yang mana sih? Ya, kalau teman-teman menyimak modul-modul 4, 5, 6, ya sebenarnya hal ini sudah ada di situ. Tapi saya cuplik lagi untuk menjelaskan yang malam ini saya akan perdalam, tidak panjang, ya teorinya, supaya kita bisa praktek. Ya, lalu merasakan, lalu hal yang sama bisa diulangi tiap malam. Supaya pagi memang kita Wim Hof aja. Wim Hof 1, Wim Hof 2, gonta-ganti, malamnya serial ini ya. Jadi saya akan putarkan sedikit dari Jon Kabat-Zinn hanya 2 menit 21 detik. One misconception of meditation is that if you're meditating, your mind will be blank. You can't make your mind blank. And if you try, you're just going to wind up with a gigantic headache. In a way, when we're on autopilot, we're sleepwalking through our lives. Mindfulness is traditionally a form of meditation. It's the awareness that arises from paying attention on purpose in the present moment and non-judgmentally. If you're breathing, this class could be for you. I've been committed to mindfulness for well over 50 years. It's a way in which you could take care of your body, take care of your mind, and that's what this is really about. The entire thrust of this masterclass is not about attaining, it's about recognizing you're already whole. When you set about bringing mindfulness into your life, the best coping strategy is to recognize stress and how to minimize our reactivity to those stressors. No matter how stressful, no matter how painful, I could ground myself in the present moment. Stop, remember, drop. We can cultivate mindfulness in an array of different ways. And the beauty of meditation is some forms will resonate with some people, and other forms will resonate differently with other people. I do not consider this to be a master class. This is not about mastery. I'm not the curriculum. You're the curriculum. This is an invitation to befriend yourself and sign up for the adventure of a lifetime. This is Jon Kabat-Zinn, and this is my non-masterclass.
Ya, itulah cuplikan sedikit, hanya trailer dari pelajarannya Jon Kabat-Zinn, yang dimana saya ajarkan kembali modul 4, 5, 6, 7, 8, 9, sampai 15, 16, 17, itu adalah dari Jon Kabat-Zinn. Nah, saya akan tekankan 2-3 kalimat dari Jon Kabat-Zinn mengenai MBSR atau Mindfulness Based Stress Reduction. Ya, mindfulness itu bagian dari pelajaran Jon Kabat-Zinn yang memang sebenarnya adalah pelajaran meditasi. Ya. Cuma selama ini saya jarang menggunakan istilah meditasi ya untuk menghindari perdebatan yang tidak perlu mengenai boleh dan tidaknya orang Kristen bermeditasi dan segala macam ya, atau orang Islam boleh nggak bermeditasi. Maka saya berikan nama adalah olah nafas. Ya, tapi sebenarnya yaitu pelajaran dari meditasi. Nah, selain mengganti istilah olah nafas, karena memang beberapa esensi itu saya ganti sesuai dengan prinsip-prinsip keagamaan. Karena berbicara meditasi itu memang banyak juga ada masukan pelajaran-pelajaran kepercayaan yang mungkin tidak sejalan dengan keyakinan kita yang adalah agama, ya, atau Indonesia ini agamis. Karena di Eropa, di Amerika, baik itu Jon Kabat-Zinn, Wim Hof, ya kalau ditanya agamanya apa, ya mungkin tidak beragama. Atau kalau seperti di Indonesia, ya kayak kebatinan. Kalau di luar negeri, ya namanya New Age Movement atau Universalism. Maka saya hanya mengambil nilai-nilai atau prinsip-prinsipnya saja, dan bukan keyakinannya. Nah, karena Jon Kabat-Zinn juga seorang dokter, maka saya lihat pelajarannya itu banyak sekali sebenarnya adalah psikologi. Bahkan sampai pada psikologi yang klinis, ya, terapi klinis psikologi. Nah, misalnya untuk kesembuhan sakit yang terutama dipicu oleh awal mulanya itu adalah stres. Ya, stres yang sebenarnya bukannya stres ya. Kalau kita sebenarnya stres itu dalam pengertian, kalau saya pernah jelaskan mengenai jebakan kematian, mungkin saya review sebentar ya. Yaitu sebenarnya stres yang lebih luas ya. Stres yang bisa mengganggu keseimbangan hormonal ya, mengganggu keseimbangan simpatik dan parasimpatetik, sehingga ketika tidur pun maka sebenarnya badannya tidak tidur. Badannya tidur tapi pikirannya nggak tidur, perasaannya nggak tidur, organ-organ tubuh tidak rest, tidak digest, tidak terjadi regenerasi sel. Bangun tidur pegelnya luar biasa, nggak nyaman, karena waktu tidur itu sistem tubuhnya, sistem sarafnya masih fight atau flight. Yang ikut camp secara random, dalam arti sewaktu, ya tanpa olah nafas, dites HRV. Apakah lebih banyak parasimpatetik atau simpatik? Ya, saya, istri, tadi dites juga hasilnya termasuk yang parasimpatiknya itu kuat. Berarti dalam hidup sehari-hari lebih banyak rest, digest, regenerasi sel, tidak stres. Tapi yang hasil HRV-nya, simpatetiknya tinggi, nah perlu banyak-banyak olah nafas, misalnya water breathing, whiskey breathing, terutama lagi whiskey breathing, ketenangan batin, MBSR, untuk meningkatkan parasimpatetik tone. Karena kalau parasimpatetik tone-nya naik, ini ada saraf vagus yang mempengaruhi beberapa organ, ada berbagai saraf yang lain yang semuanya adalah ketika parasimpatetik, maka organ-organ ini akan rest. Ya, istirahat, tidur, malamnya deep sleep. Ketika malamnya deep sleep, maka saat itulah terjadi regenerasi sel dan kesembuhan. Nah, Jon Kabat-Zinn tadi lebih berkata, yang saya soroti malam hari ini, salah satu inti tujuan konsep esensi dari olah nafas atau meditasi itu sebenarnya mengenali sumber stres. Setelah mengenali, lalu maka meminimalisir reaksi kita. Apalagi kalau sampai kita tidak bisa bereaksi apa-apa terhadap sumber-sumber stres. Wah, itu berarti kita sudah dewasa banget dalam mengelola stres. Punya utang, ya dibayar saja, dicicil, nggak perlu khawatir. Masalah bisnis, ya percaya pasti Tuhan tolong. Ya. Salah pekerjaan, ya ganti pekerjaan saja.
Belum masalah-masalah yang lain yang tentunya lebih banyak lagi. Sebab kalau stres tidak dikendalikan, misalnya yang sering saya pakai sebagai contoh itu, ya karena hari ini tadi kita camp kanker, misalnya divonis kanker stadium 2, jinak sebenarnya. Tapi mulai khawatir, stres ini nggak bisa dikendalikan. Dari khawatir, cemas, dari khawatir jadi takut. Takut naik ke panik. Karena takut jadi mudah marah. Lalu bahkan frustasi. Ini ritme tubuhnya, energi tubuhnya naik terus menuju energi kematian. Apalagi mulai depresi, merasa nggak ada pertolongan, malu, tidak ada harapan. Ini seperti jebakan kematian. Nah ini kita harus lawan semuanya. Nah tapi kita harus mengenali sumber stres. Misalnya apa sih sebenarnya yang menjadi sumber stres itu apa sih? Apa salah pekerjaan? Apa karena sering ada deadline? Ada apa utang? Ya, yang tidak ada di sini tapi sering saya sebut, ya. Misalnya sumber stres itu sebenarnya pernikahan yang kacau. Punya suami kayak setan, punya istri kayak setan, mau tidur lihat setan, bangun tidur lihat setan. Ya, lalu kena gara-gara itu hormonnya kacau. Karena ada ketidakseimbangan hormonal akibat kekacauan perasaan. Lalu dari kekacauan perasaan ini hormon kacau, sistem imun kacau. Sel membelah diri harusnya nggak masalah. Memang sel ada yang membelah diri error. Kan ada natural killer cell, ada T cell yang akan menghancurkan sel yang error. Harusnya minum kista kanker tumor itu nggak pernah ada. Selama sistem imun benar. Natural killer cell, T cell-nya jalan. Tapi itu nggak jalan karena kekacauan hormonal. Kekacauan hormonalnya dipicu oleh sebuah stres. Singkat cerita, jadi kanker, minum kista. Diradiasi, kemo, sembuh. Tapi yang muncul lagi, karena sumbernya ini tidak diberesi. Namanya Jon Kabat-Zinn mengajarkan kenali sumber stres. Kalau sudah ditemukan sumbernya, bagaimana kita meminimalisir reaksi kita. Syukur ketika mengenali sumbernya itu kita bisa bereskan. Makanya kalau kita ikut campnya Ibu Sinta, ya, camp kesembuhan holistik yang 6 hari di Bandung, di mana sekarang saya juga menjadi salah satu pembicaranya, ya, itu dikonselingi sampai tiap peserta itu 4-6 jam. Ya, kalau 3 sesi ya 6 jam, kalau 4 sesi ya 8 jam, satu demi satu, maka peserta hanya cukup 20 saja. Apa itu tujuannya sebenarnya? Mengenali sumber stres. Kalau sumber stresnya sudah dikenali, maka kita diajarkan menjadi pemenang bagaimana mengatasi stres. Nah, kalau sudah itu berhasil, maka kesembuhan itu prosesnya akan mudah sekali terjadi. Nah, sekarang saya lanjutkan dulu mengenai pelajarannya, mengenai perjalanan spiritual, ya. Jadi sebenarnya saya cuma cariin file YouTube-nya tadi karena waktunya saya baru pulang dari camp. Tadi camp pun saya langsung seminar ceramah 3 sesi di Mall Pluit. Ini baru pulang ke rumah, langsung Zoom ini. Nanti saya jam 8.15 Zoom dengan yang lain lagi. Jadi saya hanya sempat mengancari file yang Jon Kabat-Zinn tadi, ya. Nah, satu file lagi sebenarnya juga pendek, itu Jon Kabat-Zinn berkata bahwa it's not about breathing. Guru olah nafas yang sudah 50 tahun ngajar dan dia berkata it's not about breathing. It's spiritual journey. Jadi ini perjalanan spiritual untuk mencapai kesembuhan. Untuk sembuh itu ada banyak cara. Ya, tapi di antaranya yang saya beri nama perjalanan spiritual. Ya, itu nama juga saya pinjam dari Jon Kabat-Zinn. Nah, mereview saja pelajaran-pelajaran yang juga pernah saya ajarkan, ya, selain jebakan kematian, maka adalah 5 level kesembuhan atau alternatif kesembuhan, di mana orang bisa sembuh dari tubuh fisik, misalnya dengan diet, makan yang benar, suplemen, obat, kemo, radiasi, operasi, itu menyembuhkan lewat tubuh fisik. Bisa. Pola hidup sehat tidak menentang kesembuhan fisik. Pola hidup sehat tidak menentang obat, kemo, radiasi. Melengkapi, pakai ini juga bisa. Tapi supaya nggak kambuh-kambuh lagi, harus ada kesembuhan mental. Sembuh bisa nggak tanpa radiasi? Pakai tubuh energi? Bisa, bahkan levelnya lebih tinggi. Olah nafas, senci, yoga, segala macam, jigong. Itu kan termasuk mengolah tubuh energi. Akupunktur, bisa sembuh juga. Bisa lewat sini. Tubuh mental, wah apalagi. Kalau menurut Dietrich Klinghardt, level kesembuhannya lebih tinggi lagi.
lewat kesembuhan mental, yaitu seperti di modul pola hidup sehat disebut inner healing, self image therapy, MBSR, MBCT. MBCT itu lebih banyak ke mental, tahu kepikiran. Nah, intuitif, tubuh intuitif itu hati nurani yang terdalam seperti tujuan hidup, nilai hidup, alam bawah sadar. Itu juga punya level kesembuhan, bahkan lebih tinggi kalau menurut Dietrich Klinghardt. Tapi level kesembuhan tertinggi disebut tubuh roh. Nah, ini memang juga seperti sebuah perjalanan menuju tubuh roh yang menurut istilahnya Dietrich Klinghardt. Tapi hari ini saya menggunakan istilah yang lain. Ya, beberapa dari dokter dan psikiatri di dunia ini yang mengajarkan kesehatan yang akan saya pinjam istilah-istilahnya. Ya, misalnya ini adalah dari sebentar ya. Ini bagian dari sama dengan sebenarnya gambar ini ya dari David Hopkins ya, tapi sambil yang gambar ini dulu. Di mana sih level kesembuhan itu? Kenapa John Kabat-Zinn menyebut itu perjalanan spiritual? Dan saya juga menyebutnya begitu. Jadi kalau Anda, teman-teman, ikut olah nafas pola hidup sehat, saya itu akan membawa teman-teman dalam sebuah perjalanan yang saat ini, sebagai contoh kasus kanker, bisa saja diabetes yang lain-lain ya. Karena kena kanker, rambutnya gundul, jadi malu. Dan akhirnya tahu bahwa dari kanker ini karena ada problem pernikahan, perceraian, perselingkuhan, lalu merasa bersalah. Itu energinya energi, kalau disebut sini hell, neraka. Dengan kata lain juga itu energi kematian. Apatis, ya, makin ke bawah ini makin mematikan. Misalnya dimulai dengan marah, lalu turun ke bawah lagi, lebih mematikan lagi, nafsu, hawa nafsu, ketakutan, sudah mulai apatis. Maka kalau merasa bersalah ini, kalau John Kabat-Zinn bilang olah nafas itu harus bisa mengatasi dan hidup dalam no self judgment. Tidak boleh menyalahkan diri sendiri. Gimana kalau kenyataannya salah? Waduh, gara-gara saya salah ini. Saya yang salah, sehingga anak saya divaksin begini begitu, jadi autis segala macam, menyalahkan diri terus, hormonnya kacau, malah jadi kena kanker. Kalau kita salah, kita mengaku salah, Tuhan mengampuni, harusnya sudah selesai. Percaya Tuhan Maha Ampun, nggak perlu merasa bersalah terus-menerus. Ya sudah, sekarang yang adanya ditangani, diselesaikan tanpa rasa bersalah lagi. Mengaku bersalah. Percaya nggak sih Tuhan itu Maha Pengampun? Kalau percaya Dia Maha Pengampun, stop menyalahkan diri sendiri. Termasuk punya kejadian salah dalam hidup ini. Aduh, saya tidak menghandle pernikahan dengan baik, sampai akhirnya terjadi perceraian. Dan dari perceraian itu saya kacau luar biasa, dari kacau itu kena autoimun, kena ini, kena itu. Oke, cukup mengaku salah, segera yakin Tuhan Maha Pengampun, lalu berikutnya adalah bagaimana hidup single happy. Setelah bercerai, sebagai pribadi, satu, nggak nikah atau apapun, tapi single happy. Nah, itu tentu tidak mudah. Itulah kenapa disebut perjalanan spiritual. Sembuhnya itu gampang. Susahnya itu perjalanan spiritual. Apa itu perjalanan spiritual versi John Kabat-Zinn atau versi David Hopkins? Tentu saya bisa mengajarkan perjalanan spiritual versi kalau seperti saya khotbah di gereja, ya, dengan terminologi kata-kata rohani dengan ayat-ayat. Tapi dalam pengertian perjalanan spiritualnya John Kabat-Zinn, Hopkins ini sedikit berbeda sebenarnya, walaupun ada esensi yang sama. Dan saya akan menggunakan istilah-istilahnya dari John Kabat-Zinn dan Hopkins. Ya. Apa itu perjalanan spiritual menuju kesembuhan? Nah, perjalanan spiritual adalah kita berangkat dari kenyataan, misalnya kita memang ada hawa nafsu, kita ada marah. Yang di sini ini kesombongan. Ini energi negatif. Kita akan buang ini pelan-pelan, kita akan naik ke atas, minimal netral dulu. Nah, di sini paling enggak dalam kenetralan ini nggak berangkat mati, tapi juga nggak berangkat sembuh. Kalau misalnya penyakit, ya biasa-biasa saja. Lalu naik ke atas, nggak saya bahas satu persatu ya, ada acceptance, penerimaan. Itulah kenapa di pola hidup sehat ada modul gambar diri. Karena kalau orang itu tidak bisa menerima diri sendiri, bagaimana dia menerima orang lain?
Karena nggak bisa menerima orang lain, maka relasinya kacau, hormon kacau, autoimun kacau, makan obat pun ditelan masuk lambung, dibuang lagi jadi BAB, makan makanan buah, jus segala macam, ya sudahlah, nggak ada artinya, nggak sembuh-sembuh. Karena sebenarnya ada masalah sekresi yang kacau. Nah, ketika kita mulai naik ke atas, dari khawatir, takut, ini naik, mulai netral, mulai bisa menerima diri sendiri, bisa menerima diri sendiri, mulai ada menerima orang lain, mulai ada semacam cahaya dalam hidup ini. Nah, akhirnya tiba-tiba kita mulai naik, mulai ada kebijaksanaan, cinta kasih mulai muncul. Ini kita sudah seperti dalam paradise di sini, kayak hidup di taman. Tapi begitu kita mulai naikkan lagi kepribadian kita, konsep hidup kita mulai naikkan lagi hati kita, batin kita. Jadi bukan hanya olah nafas. Maka John Kabat-Zinn bilang ini bukan soal nafas. It's not about breathing. It's spiritual journey. Ini perjalanan spiritual. Bagaimana kita punya hati, pikiran, mindset itu sampai akhirnya kita bisa mengasihi satu dengan yang lain. Kita bisa hidup dalam kehadiran dalam arti realitas. Lalu kita mulai awareness. Sampai kita akhirnya bisa penuh dengan cinta kasih. Nah, di level atas inilah, di sini ada deep sleep yang luar biasa, terjadi energi kesembuhan, sampai disebut energinya itu levelnya 1000. Nah, nanti makanya dalam olah nafas itu ada tema-tema mengenai penerimaan, ada pengampunan. Saya ambil dari slide lain, ya, saya ambil dari David Hawkins yang menggunakan istilah mulai dari wilayah survival, hanya bertahan hidup, lalu mulai ada nilai-nilai di mana kita masuk dalam alasan dan integritas, sampai masuk ke dalam hidup ini dalam paradigma spiritual. Jadi sebenarnya mau John Kabat-Zinn, mau David Hawkins sama, ya, menggunakan istilah bahwa sebenarnya kita tuh bergerak menuju paradigma spiritual. Di mana dalam kehidupan paradigma spiritual, ya, itu adanya adalah cinta kasih, sukacita, damai sejahtera. Ini enlightenment ini seperti pencerahan, inspirasi, mendapat pewahyuan. Kalau dibilang perasaan, perasaannya tak terlukiskan. Kalau orang bersukacita, perasaannya sempurna atau lengkap. Nanti point of view-nya ya saling mencintai, dan seterusnya. Ini adalah cinta kasih yang murni, pentok paling atas. Disinilah energi kesembuhan. Jadi kita berolah nafas, sebenarnya itu berolah hati dan berolah pikir. Bagaimana membawa perasaan dan pikiran itu naik ke atas ini. Kalau gitu sama dong Pak dengan agama. Ya ada kesamaan, karena harusnya agama, ibadah itu membawa kita makin rohani kan. Makin baik, makin penuh cinta kasih. Jangan sampai agama, kita belajar agama, lalu dengan atas nama agama itu kita bunuh-bunuhan satu dengan yang lain. Kok rasanya ada yang salah? Karena mestinya tidak begitu. Makanya saya tidak menggunakan terminologi agama. Nanti kita bisa berdebat. Kalau agama saya begitu nggak Pak Jarot? Agama saya nggak begitu Pak Jarot. Maka saya buang agamanya. Ya, kita pola hidup sehat ini semua agama ada di sini. Jadi beda antara agama dengan spiritualitas. Memang harusnya agama menghasilkan spiritualitas. Kalau menggunakan istilahnya misalnya Howard Gardner, ya, yang meluncurkan mengenai multiple intelligence, kecerdasan majemuk, itu kan ada cerdas matematik, kinestetik, linguistik, sampai nanti ada namanya cerdas spiritual, cerdas emosi, emotional spiritual quotient, cerdas spiritual dan emosi digabung jadi satu. Nah, pengertian cerdas spiritual di situ pun bukan ahli agama, tapi adalah orang bagaimana yang bisa menangkap sebuah nilai dari sebuah pelajaran hidup untuk hikmah berikutnya. Makin cepat menangkap nilai dari sebuah pengalaman, makin cerdas spiritualnya. Jadi bukan makin seberapa banyak hafal ayat, tapi dari sebuah kejadian, itu akan cepat sekali menangkap hikmahnya. Putus cinta, waduh, Tuhan izinkan terjadi, pasti Tuhan memberikan yang terbaik. Langsung cepat menangkap pelajaran gitu ya. Ada yang lama, ya, putus cinta, nggak move on, bertahun-tahun sedih, ya sakit datang semuanya. Sampai akhirnya si mantan menikah sama orang lain, 2-3 tahun kemudian dengar si mantan bercerai, karena
istrinya digebukin, dengar mantan gebukin suami istrinya, dengar mantan bercerai, sekian tahun kemudian baru bisa bersyukur. Oh, saya ini Tuhan selamatkan sebenarnya dengan menikah orang jahat itu. Butuh sekian tahun baru mendengar sebuah berita yang tidak baik, di mana ada istri digebukin sama si mantannya dan berceraian, baru bisa bersyukur. Ini menurut istilahnya cerdas spiritual. Ini enggak cerdas sama sekali. Bodoh spiritualnya minta ampun. Butuh waktu bertahun-tahun sampai dengar si mantan gebukin istrinya, baru bisa bersyukur. Lah gimana kalau yang didengar bukan si mantan gebukin istrinya? Si mantan hidup bahagia, diberkati. Wah, tambah sedih lagi. Lah sampai kapan mau sedih? Harusnya orang itu tidak perlu sepanjang selama itu untuk mengambil sebuah hikmat dari sebuah kejadian. Itulah namanya kenapa disebut ini kecerdasan spiritual. Nah, olah nafas paling tidak ya yang John Kabat-Zinn ajarkan, yang kemudian saya ajarkan dengan beberapa revisi, saya akan membawa teman-teman pada perjalanan spiritual dan kecerdasan spiritual. Karena disitulah ada level kesembuhan. Ya, saya lanjutkan lagi mengenai materinya. Perjalanan spiritual menuju wilayah hati dan pikiran yang penuh cinta kasih, sukacita, damai sejahtera. Nah, ini saya menghubungkan dengan pelajarannya Mas Gunggung. Ya, kalau yang ikut olah nafas ritme, apalagi teman-teman yang ikut camp. Hari ini selesai ya, kemarin Jumat, Sabtu, dan hari ini terakhir. Kalau berbicara mengenai level kesembuhan, ini juga masih dari slide-nya David Hopkins, tapi mulai dihubungkan dengan gelombang otak. Ketika orang bernafasnya atau tubuhnya lebih ke simpatik nervous system, mikir terus, stres terus, fight system, ya, balik lagi biar pelan-pelan mundur sedikit, ya. Jadi sistem tubuhnya itu di fight atau flight. Maka ini gelombang otaknya itu kalau diukur pakai HRV seperti di camp pola hidup sehat dan OMG kerjasama, maka nanti gelombang otak beta yang kerja. Di sini nggak ada regenerasi sel, sini nggak ada kesembuhan. Kita harus naikkan ke alfa, kita harus naikkan ke theta, sampai gelombang otak kita delta. Nah, yang menarik adalah gelombang otak ini bisa diatur, disimulasi, dibuktikan dengan terukur lewat alat gelombang otak, lewat olah nafas. Maka orang yang berolah nafas mencapai ketenangan batin. Ya, kalau istilahnya boleh disebut orang yang bermeditasi. Cuma sekali lagi jujur, saya belajar meditasi, tapi mengajarkan ulang dengan sebuah terminologi itu olah nafas. Makanya ada yang tanya saya, Pak, boleh nggak olah nafas digabung dengan meditasi? Ya, olah nafas itu meditasi. Meditasi MBSR, meditasi MBCT. Ya, coba saya stop share yang PowerPoint saya dulu, ya. Saya share yang tadi John Kabat-Zinn hanya untuk menunjukkan aja. John Kabat-Zinn itu ngajari apa sih? Ini dia. John Kabat-Zinn mengajarkan perhatian dan meditasi. Anda klik yang bahasa Inggris, yaitu semuanya adalah meditation. Meditasi John Kabat-Zinn, meditasi MBSR. Emang John Kabat-Zinn itu guru meditasi internasional. Tapi sering disebutnya adalah meditasi modern. Karena yang dibahas bukan soal energi dari alam semesta, yang dia bahas adalah bagaimana meditasi mempengaruhi prefrontal cortex, bagaimana amigdala, hipokampus, otak tengah, otak ini yang menjadi aktif, memori semakin kuat. Penjelasannya karena dia adalah kepala klinik di Fakultas Kedokteran MIT Amerika di Boston, ya, Massachusetts Institute of Technology, ya. Karena dia seorang dokter, maka kemasannya bahasanya ilmiah banget, itu yang kenapa saya suka. Ya, tapi dia menyelidiki meditasi dari seluruh muka bumi lalu digabung menjadi modul MBSR MBCT. Nah, John Kabat-Zinn sendiri mengatakan it's not about breathing. Akhir-akhirnya ini bukan soal nafas, tapi saya mau kombinasi dalam pola hidup sehat ini bahwa nafas pun, yang apalagi olah nafas ritme yang Mas Gunggung 20 tahun dalam perolah nafasan dan bisa menjelaskan dengan sangat logis bahwa nafas ritme tertentu. Ya, waktu camp saya melihat itu, wow. Jadi orang berolah nafas dipasangi alat EEG, alat gelombang otak, dikasih aba-aba. Oke, nafas 55. Gimana hasilnya?
Oke, olah nafas yang ini, gimana hasilnya? Langsung terlihat gelombang otaknya, ya. Bahwa kalau yang ini beta yang bekerja, kalau ini yang alfa. Nah, sebenarnya itu juga yang ditunjukkan oleh John Kabat-Zinn. Cuma bedanya bukan EEG, tapi scanning MRI otak. Kalau ada simak modul saya MBSR, MBCT, ya itu saya tunjukkan kan video-video dan screen short screen dari penelitiannya John Kabat-Zinn. Bagaimana otak ini berubah lewat olah nafas atau lewat meditasi. Nah, kembali kepada gambar ini aja sebentar, lalu kita praktek. Ya, kalau ada waktu, ya 20 menit ke depan kita untuk praktek. Terus sebentar, saya bukan share Google ya, share PowerPoint, lalu kita praktek. Jadi didekati dengan sebentar, salah lagi. Jadi otak kita ini mau didekati dengan teknik bernafas, ya, maka kita bisa bawa gelombang otak kita ini ke delta. Pada saat itulah Anda berolah nafas mencapai hal ini, ya, maka saat itu Anda mulai mengisi dengan doa-doa, keyakinan, sugesti atau narasi seperti yang saya sampaikan itu masuk ke alam bawah sadar saudara. Kita akan lanjutkan nanti pengertian demi pengertian bagaimana caranya menaikkan gelombang otak dari beta ke delta. Ya kalau Anda senci 1 jam, mungkin 10 menit pertama pikirannya masih melayang-layang ke sana. Anda water breathing atau nafas ketiga 10 menit, 20 menit, ya pikirannya masih bubble. Itulah kenapa perlu kadang waktu 1 jam. Kenapa Gavila yang sembuh dari kanker itu olah nafasnya sehari 3 kali, masing-masing 1 jam. Karena kayak 5 menit, 10 menit pertama, kepalanya, pikirannya, otaknya masih kemana-mana. Apalagi olah nafasnya sambil ini, sambil itu. Ya olah nafas masih bisa disambi-sambi kalau itu pakai Wim Hof. Ya, yang tujuannya untuk metabolisme, pH-nya naik, hemoglobin naik, dan seterusnya. Tapi untuk bermain di areal pikiran otak delta, olah nafas seperti MBSR, MBCT, kan saya ajarkan Anda harus tutup mata. Tarik nafas pelan-pelan, buang nafas pelan-pelan. Tarik lewat hidung, buat lewat hidung. Sambil apa tapi? Nah, sambil membawa hati, kembali lagi, ini pun serupa dengan slide sebelumnya. Dari mulai rasa malu, menghakimi diri sendiri, apatis, takut, di bawah ini adalah energi kematian. Terus bawa ke atas, ya. Lupakan. Perjalanan spiritual itu perjalanan bagaimana kita bisa meninggalkan apatis menjadi optimis. Meninggalkan ketakutan menjadi keberanian, meninggalkan stres menjadi kebahagiaan, meninggalkan marah dengan cara pengampunan, meninggalkan kesombongan dengan humble life, dengan rendah hati dan melayani orang lain, mulai perhatian sama orang lain, lupakan penyakitnya, mulai nolong orang lain, dan seterusnya. Masuk mulai nih acceptance, penerimaan, ya nanti yang lain-lain saya akan buatkan modulnya, lalu kita akan latihan, akan praktek, membawa teman-teman sampai memang ada penerimaan yang dari dalam, nggak dibuat-buat. Ada cinta kasih yang murni. Dari cinta kasih yang murni muncul sukacita gembira. Maka disinilah di atas inilah ketika. Jadi kita bisa tanpa olah nafas ritmenya biasa aja, kayak orang senci atau kayak water breathing. Tarik 6, buang 6, tarik 8, buang 8, tarik 9, buang 9. Sesuai dengan kemampuan masing-masing. Saya bawa Anda nanti sampai ya bisa 99 atau 12. Bahkan bisa nanti tarik nafas 22 detik, buang nafas 22 detik, ya kalau 30 akan terlalu berat. Saya udah bisa dengan nyaman tarik 22, buang 22. Tapi mulai dengan semampunya aja. Malam ini pun teman-teman tarik, misalnya mampunya 8, tarik nafas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, buang lagi, tarik lewat hidung, buang lewat hidung, matanya ditutup, tangannya terbuka. Lalu kita akan punya tema satu persatu. Ya, nanti pokoknya ada waktu Pak malam kosong saya akan masuk tema berikutnya naik satu persatu. Nah malam hari ini kita seperti sebuah fondasi pengertian mengenai perjalanan spiritual. Nah secara praktis sebentar kita akan langsung praktek ya. Tarik nafas 8 detik, buang 8 detik aja ya. 9 boleh, hitung sendiri-sendiri aja masing-masing ya.
Tutup mata, terus mulai tarik nafas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Buang. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Tarik nafas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, saya kasih aba-aba. Teman-teman boleh duduk bersila, boleh tidur terlentang, boleh duduk di kursi, tapi tutup mata, tarik nafas pelan-pelan, buang nafasnya pelan-pelan. Kalau nggak bisa 8 detik, ya tarik aja 5 detik, buang 5 detik. Ya, nafas 5-5 namanya ya. Tarik 5 detik, buang 5 detik. Nikmati oksigen masuk ke dalam hidung. Mulai buang lagi lewat hidung. Ritmenya masing-masing. Tapi paling tidak ya tarik 5, buang 5. Kalau mau mencoba bisa tarik 8 atau 9, buang 9. Itu golden rate kalau istilahnya Mas Gunggung. Tarik pelan-pelan. Saya coba memberikan aba-aba yang 8 tadi ya. Tarik 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Buang lagi. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Terus lakukan dengan ritme ini. Nah, teman-teman sambil terus bernafas, tarik 8, buang 8. Namanya kognitif terapi, sambil praktek, sambil saya jelasin ya. Itu kita bisa melakukan narasi. Narasi itu seperti yang sering saya berikan ya. Hidup ini Tuhan yang atur. Perjalanan spiritual itu bukan belajar agama, tapi proses kehidupan. Menikmati kehidupan, apapun yang Tuhan izinkan terjadi, itu pasti baik. Terus ambil nafas pelan-pelan, nikmati nafasnya, jangan lupa. Lakukan dulu terus, tarik buang dengan waktu yang sama, 9 detik. Saya akan putar lagu, tapi teman-teman jangan gara-gara lagu, nafasnya tidak teratur. Tarik 9 detik, buang 9 detik, atau tarik 8 detik, buang 8 detik. Selain menikmati nafas, ya, tarik 9 atau 8, buang pelan-pelan juga lewat hidung 9 atau 8 detik. Sekitarnya aja plus minus. Atau membatin dalam hitungan, dalam batin, 1, 2, dan seterusnya. Kalau sudah nafasnya teratur, mulai nikmati nafasnya. Rasakan nafas itu mengalir di hidung, hangat atau dingin. Bisa merasakan masuk paru-paru. Mungkin yang gampang adalah merasakan di hidung keluar masuk. Nah, ketika nafasnya sudah mulai teratur, sekarang bisa juga menikmati narasi. Yang saya putarkan sebuah lagu yang netral. Saya sebut netral karena ya hanya menyebut nama Tuhan. Tapi ini akan membantu pemahaman mengenai hidup ini. Karena yang namanya perjalanan spiritual itu adalah sebenarnya bagaimana kita memahami hidup, punya keyakinan hidup, dan keyakinan itu yang membawa kita pada harapan. Meninggalkan zona takut, zona khawatir, zona menghakimi diri sendiri, zona stres, kita naik paling tidak netral, nyaman, zona yakin, zona percaya bisa sembuh. Terus nikmati nafasnya, saya akan berhenti berkata-kata, tapi akan saya putarkan sebuah lagu. Terus nikmati nafasnya. Setelah lagu, saya akan lanjutkan dengan instrumen musik. Musim akan selalu
tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Teman-teman tetap terus tarik nafas, buang nafas pelan-pelan. Nikmati nafas masuk ke hidung. Percaya bahwa nafas itu bukan sekedar oksigen. Tapi dalam pelajaran rahasia nafas, nafas itu cara kita berhubungan dengan Tuhan. Seperti Ayub berkata yang selalu saya katakan, selama roh Allah dalam lubang hidungku, nafas yang maha kuasa menyembuhkan aku. Tarik nafas pelan-pelan, buang nafas pelan-pelan. Berolah nafas adalah mengolah hati, mengolah pikir, mengolah iman, mengolah spiritualitas. Di mana John Kabat-Zinn berkata, temukan sumber stresnya, minimalisir reaksinya.
kendalikan keadaannya. Kita tahu, menyadari, tidak mengingkari, de facto kita sakit. Entah diabetes, entah kanker, entah paru-paru, entah ginjal, liver, kanker stadium berapapun, itu sebuah kenyataan yang kita akui. Tetapi kita tidak boleh menyalahkan diri sendiri selama kita sudah menyadari, misalnya, Tuhan, saya mengaku selama ini saya makannya salah dan ngawur. Stop menyalahkan kalau masa lalu makannya ngawur, yang penting sekarang makan sehat. Stop menyalahkan diri sendiri karena itu energi kematian. Stop untuk menyesali karena itu kematian. Tapi bawa hati ini kepada pengharapan, kepada optimis. Tidak perlu marah dengan keadaan, marah dengan Tuhan. Kenapa Tuhan izinkan sakit ini dan itu? Marah hanya membawa kita pada level stres yang lebih tinggi, kekacauan hormonal, imun yang turun. Seberapa mahal dan hebatnya dan baiknya makanan yang kita makan akan menjadi tidak ada gunanya selain masuk ke mulut, ke perut, dibuang lagi jadi BAB. Buang kesombongan, tapi kita bawa hati kita dalam sebuah perjalanan spiritual, tidak mudah, tapi kita daki pelan-pelan semakin tinggi pada penerimaan diri, menerima diri apa adanya, menerima kondisi saat ini apa adanya. Tapi kita bawa terus hati kita pada penerimaan orang lain. Bahkan kita mungkin mulai bisa melihat sebuah insight, inspirasi, pengertian yang membuat kita bisa bersyukur dengan sakit yang kita alami. Seperti saya sering katakan, saya bersyukur dengan diabetes saya, karena membawa saya pada kesadaran, seketat apapun diet yang saya alami, olahraga, olah nafas, kalau saya marah, gula saya naik. Seketat apapun saya olah nafas, olahraga, tapi kalau saya stres, gula saya naik. Itulah kenapa saya menekankan pentingnya olah hati. Bahkan ketika olah hatinya kuat, sukacita, antusias, tertawa, bersahabat, menerima diri apa adanya. Kadang-kadang saya tabrak diet saya. Kadang-kadang makan bakmi, kadang-kadang makan durian. Tadi pagi saya ke Starbucks, ya, makan roti juga satu buah. Ketika olah hatinya kuat, kita masih bisa menikmati hidup dengan makan ini dan itu sesekali tanpa mengganggu keadaan kesehatan. Tentu yang sempurna adalah kita olah hati, juga olah tubuh, olah diet, olah menu, olahraga. Tapi kadang keadaan tidak seperti yang kita selalu rencanakan. Maka kendalikan lewat olah rasa, olah hati. Terus lanjutkan dengan bernapas masih, tarik 8, buang 8, atau tarik 9, buang 9. Lanjutkan berkata-kata dengan diri sendiri atau self-talk. Boleh juga berkata-kata dengan Tuhan, sebuah doa, doa ucapan syukur, merasakan pertolongan Tuhan dalam hidup ini, bahwa Tuhan selalu menolong, bahwa Dia ada, bahwa Dia hidup, mujizat masih ada. Dengan nafas yang pelan-pelan, nikmati saja nafasnya. Saya putarkan lagu relaksasi, musik instrumen yang selalu saya putar dalam olah nafas PHS. Dan teman-teman menikmati nafas meditasi pada malam hari ini.
Teman-teman tetap terus lakukan olah nafasnya, tutup mata, duduk bersila, atau tidur. Posisinya boleh tidur, boleh duduk bersila, boleh duduk kursi, tapi tutup mata. Tidak boleh berdiri, tidak boleh bergerak, karena harus fokus. Nikmati nafasnya, nikmati ketenangan batin, pikiran diistirahatkan, perasaan diistirahatkan. Dengarkan hati nurani, tarik nafas pelan-pelan, buang nafas pelan-pelan. Lakukan ini malam hari kira-kira 30 menit. Setiap malam. Ini serial MBSR. Kalau sudah merasa nyaman, boleh berhenti. Kalau enggak, sekalipun Zoom saya matikan, teman-teman terus lakukan, tarik nafas pelan-pelan, buang nafas pelan-pelan. Sampai rasanya nyaman, rasanya nikmat. Kalau ngantuk bisa langsung tidur, silakan tidur. Kalau rasanya belum cukup, teman-teman boleh melanjutkan. 30 menit, 40 menit, 60 menit, sampai rasanya puas, ada ketenangan batin. Boleh juga kalau secara rohani seperti merasakan Tuhan. Boleh istirahat sebentar, pilih lagu rohani sendiri, mana lagu yang nyaman, yang enak, yang kayaknya hari ini cocok buat tema saya. Yang beragama Islam boleh putar lagu Islam, yang beragama Kristen putar lagu Kristen.
menikmati Tuhan. Karena perjalanan spiritual itu menikmati Tuhan, perjumpaan dengan Tuhan, percaya Tuhan penyembuh, percaya Tuhan menolong, tapi nafasnya bukan nafas biasa. Tarik 8 detik, buang 8 detik. Atau tarik 9 detik, buang 9 detik. Kalau 8 detik, 9 detik capek, besok boleh dengan 6 detik, buang 6 detik dulu. Atau tarik 5, buang 5. Nanti pelan-pelan terus tingkatkan sampai bisa tarik 20, buang 20. Kenapa terasa capek? Kadang karena kita menggunakan oksigen sedikit sekali. Mulai dengan yang paling nyaman, tapi paling tidak minimal tarik 5, buang 5. Terus, paling tidak 30 menit malam hari, pagi hari kita akan Wim Hof 1 atau Wim Hof 2. Saya akan matikan, tapi teman-teman ikuti ritme masing-masing. Ikuti waktunya masing-masing. Yang mau melanjutkan silakan, lanjutkan sampai mencapai ketenangan batin. Kita jarang praktek bersama malam hari, tapi saya selipkan dari waktu saya, paling tidak seperti inilah kalau kita lakukan malam hari. Boleh putar audio dari saya, ada serial ketenangan batin, ada olah nafas kebahagiaan, ada olah nafas ucapan syukur, ada olah nafas kegembiraan, ada olah nafas cinta kasih. Boleh pakai audio saya, boleh pakai lagu rohani, boleh pakai musik instrumen, tarik nafas pelan-pelan, buang nafas pelan-pelan. Tarik 5, buang 5. Yang ada darah tinggi, tarik 4, buang 8. Tarik 6, buang 12. Tarik 5, buang 10. Sampai terasa nyaman, terasa nikmat. Teman-teman bisa ketagihan olah nafas atau meditasi karena menikmati kenyamanan. Lakukan 30 menit sebelum tidur, setelah itu tidur. Latihan selesai, selamat malam, sampai jumpa besok pagi.